Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membantu anak mengendalikan diri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita mengangkat suatu tema tentang membantu anak mengendalikan diri. Sepanjang yang saya tahu, biasanya ini ditujukan kepada orang yang dewasa, minimal pemuda gitu, yang dikatakan kok tidak bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Ini sesuatu yang menarik bahwa perbincangan ini tentang anak yang mengendalikan diri. Apakah memang seorang anak bisa dibantu untuk mengendalikan dirinya gitu, Pak? Ya, seharusnya memang demikian. Meskipun kita tahu bahwa anak-anak umumnya belum bisa mengendalikan diri sebagaimana orang dewasa. Ya, biasanya kan kita lihat anak itu kalau mau nangis ya nangis, kalau dia mau teriak-teriak ya teriak-teriak. Apakah itu suatu manifestasi tentang dia tidak bisa mengendalikan dirinya? Tergantung usianya. Kalau kita lihat memang perkembangan usianya sesuai, maka kita tidak bisa katakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan diri. Meskipun sebetulnya kalau diukur dari ukuran orang dewasa, dia tergolong tidak bisa mengendalikan diri. Nah, di dalam hal ini, tahapan usia memang penting untuk diperhitungkan, sehingga kita bisa melihat apakah ini wajar, apakah tingkah laku ini wajar atau tidak? Ataukah memang dia harus dibantu untuk mengendalikan dirinya? Iya, menarik sekali penjelasan dari Pak Heman. Pak, apakah itu berarti kita jadi nggak perlu khawatir? Karena memang sesuai usia mereka kan masih belum bisa gitu mengendalikan diri. Ya, memang anak belum bisa mengendalikan diri kalau usia mereka masih sangat muda. Tetapi bukan berarti kita harus membiarkan mereka begitu saja atau kita tidak perlu mengawasi mereka. Di mana perlu, kita tetap perlu membantu ataupun melatih mereka. Jadi seumpamanya seperti mereka berjalan, berlari, mungkin juga berenang dan sebagainya. Untuk keterampilan-keterampilan itu anak memerlukan latihan supaya dia bisa mengendalikan tubuhnya. Dan dengan latihan-latihan itu dia semakin terampil. Demikian juga di dalam pengendalian dalam hal-hal yang lain. Biasanya orang menganggap bahwa dengan bertambahnya usia seseorang itu dia akan mampu dengan sendirinya mengendalikan dirinya gitu, Pak Iman. Ya, pandangan demikian memang ada benarnya. Jadi seperti tadi, kalau dia berjalan, berlari, berenang, itu memerlukan perkembangan otot-otot yang semakin matang, semakin kuat. Tetapi tidak seluruhnya benar juga, karena selain pengendalian diri itu harus datangnya tahap demi tahap sejalan dengan usia, kita juga perlu melatih mereka. Karena kalau tanpa latihan, maka barangkali mereka akan tidak bisa mengendalikan tingkah laku mereka sebagaimana kalau mereka dilatih untuk itu. Kalau begitu dalam hal apa saja, Pak Heman, kita perlu melatih atau mempersiapkan anak ini untuk bisa mengendalikan dirinya gitu? Ada banyak hal yang kita bisa bantu anak supaya mengendalikan diri. Yang pertama misalnya di dalam hal pola makan. Jadi ada anak yang makannya maunya hanya itu saja. Kalau nggak makan es krim, kalau nggak makan yang enak-enak, ayam goreng dan sebagainya, maka dia tidak mau makan. Atau ada anak yang kalau makan berlebihan. Atau ada yang nggak mau makan sama sekali, susah sekali makan. Jadi ini perlu dilatihkan. Yang kedua misalnya di dalam hal kebersihan. Ada anak-anak yang kalau sudah misalnya buang air dan sebagainya, tidak mau membersihkan dan sebagainya. Nah, ini perlu dilatihkan juga supaya bisa mereka mengendalikan dirinya. Yang ketiga misalnya di dalam hal kontrol emosi. Jadi seperti Bapak katakan tadi, kalau marah, anak kadang-kadang berteriak-teriak dan sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan susah untuk dikontrol kembali. Yang keempat misalnya di dalam hal perkataan. Jadi ada anak-anak yang tidak bisa menahan diri dengan mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang kasar dan kotor dan sebagainya.
Nah itu biasanya kan mereka mencontoh gitu Pak ya, misalnya dalam hal pola makan itu. Kalau orang tuanya hanya makan pada menu-menu tertentu, dia kan akan mengikuti itu biasanya. Ya, ini baik sekali Pak Gunawan. Memang kadang-kadang anak itu meniru, tetapi juga tidak sepenuhnya demikian. Jadi memang di dalam cara kita untuk mengendalikan diri mereka, maka salah satunya adalah memberikan contoh. Dalam hal ini seperti yang dicontohkan oleh Pak Gunawan dalam hal makan, kita juga perlu mengontrol diri. Ya, tapi ada anak itu yang oleh pembantunya, itu kalau makan mesti di jalan. Itu saya sering kali melihat itu. Jadi terus diajak keliling-keliling jalan-jalan sambil disuapi gitu. Kalau enggak dia enggak mau. Nah, apakah itu termasuk harus dilatihkan supaya dia bisa makan di meja makan atau di rumah paling tidak gitu Pak? Sebaiknya begitu, dan itu kalau kita menginginkan anak bisa makan dengan tertib di rumah, di meja makan, supaya terjadi sosialisasi begitu ya, supaya dia bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Nah, untuk membantu supaya dia mengendalikan diri, nah memang harus dilakukan tahap demi tahap, supaya dia bisa diarahkan dari arah yang kurang baik seperti itu. Pak, kalau kita perhatikan, kenapa ya banyak anak yang selain tadi pola makannya Pak Gunawan bahas seperti itu, tapi juga berantakan gitu loh, makannya berantakan, tercecer kemana-mana, susunya ada di mana-mana. Tapi ada anak-anak lain yang kelihatannya cukup bersih dengan dirinya, rapi gitu, tanpa harus kita sampai marah-marahin gitu loh Pak. Apa yang menyebabkan ada perbedaan seperti itu ya? Ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi memang ada anak-anak yang secara bawaan dia lebih bisa mengendalikan diri di dalam hal-hal tertentu. Nah, kita bisa katakan ada anak yang sulit mungkin, ada anak yang sedang-sedang saja, gampang-gampang sulit atau sulit-sulit gampang, dan yang ketiga ada anak yang gampang. Jadi dengan latihan sedikit saja mereka bisa mengendalikan diri. Jadi memang ada anak yang kita perlu lebih bersusah payah untuk membantu mereka, ada juga yang lebih mudah. Ya. Iya. Pak Heman, selain kita bisa melatih di dalam pola makan, kebersihan, lalu kontrol emosi dan perkataan, apakah ada yang lain Pak Heman? Masih ada, dan paling tidak ada beberapa hal yang lain lagi, yaitu misalnya kita juga perlu membantu mereka mengendalikan diri di dalam hal penggunaan waktu. Karena kadang-kadang misalnya mereka main terus dan tidak mau melakukan kegiatan yang lain, atau tidur terus kalau gak dibangunkan mereka tidak bangun dan sebagainya. Kemudian selanjutnya misalnya di dalam hal penggunaan uang. Nah, terutama untuk anak-anak yang sudah sekolah dan kita berikan uang saku, mereka perlu mengatur penggunaan uang itu. Dan juga untuk anak-anak yang sudah lebih besar, masuk ke dalam masa pubertas atau remaja, mereka perlu diajarkan pengendalian diri di dalam hal seksual juga. Pak Heman, tadi menarik sekali dijelaskan tentang pengendalian diri dalam hal waktu ya, penggunaan waktu. Kalau misalnya ada anak yang sangat energik gitu, Pak Heman, jadi agak sulit gitu disuruh istirahat, lebih kepengennya main, melakukan aktivitas dan sebagainya begitu. Itu ada pengaruhnya nggak ya dari keunikan masing-masing anak gitu, Pak Heman, waktu kita mengajarkan mengendalikan diri begitu? Ya, ketika kita mengendalikan, membantu mereka mengendalikan diri, kita memang harus juga melihat keunikan mereka masing-masing. Jadi kita tidak bisa memberikan target yang terlalu tinggi kepada mereka, karena dengan mereka diberikan target yang terlalu tinggi, mereka tidak bisa mencapai, lalu mereka juga frustrasi. Frustrasi membuat mereka malas untuk melatih diri. Jadi ini bagian penting, karena
kadang-kadang seorang anak bisa berpikir, saya nggak mungkin bisa mengendalikan diri saya. Dan akhirnya ya semau-maunya. Ya, bagaimana peran orang tua di dalam hal membantu anak remajanya itu di dalam ini pengendalian diri untuk bidang seksual itu, Pak? Tentang bidang seksual, itu kalau misalnya anak sudah mencapai masa pubertas, orang tua perlu sedikit banyak memberitahukan dan memberikan mereka pendidikan seks. Jadi mereka tahu apa yang mereka akan alami dan apa yang akan mereka hadapi. Rangsangan atau godaan seksual apa yang akan mereka temui. Dan setelah itu, mereka perlu dipersiapkan untuk masa pacaran. Jadi orang tua perlu banyak diskusi dengan mereka. Nah, tentu hal semacam ini perlu persiapan-persiapan sebelumnya di dalam kontrol yang lain, pengendalian diri yang lain. Seperti yang banyak disebutkan tadi. Antara lain juga di dalam hal penggunaan waktu. Kalau misalnya mereka berpacaran dan mereka sudah dapat mengendalikan emosinya, juga penggunaan waktunya, mereka akan lebih mudah untuk dilatih untuk menghadapi hal-hal seksual. Pak Herman, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak, terutama bidang mengendalikan diri anak gitu ya. Kira-kira Pak Herman bisa tolong berikan panduan atau prinsip-prinsip apa yang perlu kita mengerti begitu dalam hal melatih mereka ini, Pak? Saya kira ada dua kunci terpenting ketika kita membantu anak mengendalikan diri, yaitu yang pertama, kita harus sabar untuk mengikuti tahap-tahap usia dan kemampuan mereka. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa setiap anak itu berbeda di dalam hal kecepatan menyesuaikan diri, kecepatan belajar menguasai diri. Jadi kita tidak memberikan target yang terlalu tinggi sehingga anak itu frustrasi. Dan kemudian yang kedua adalah kita memberikan contoh dan juga arah dari tingkah laku yang diharapkan. Nah, seringkali masalahnya adalah begini. Kita lebih mudah melarang anak untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, sehingga anak tidak belajar untuk melakukan sesuatu secara terkendali. Ya, sebagai contohnya, kita misalnya tidak membolehkan anak itu main di luar rumah, main di dalam rumah. Anak itu harus belajar terus misalnya. Nah, ini sebetulnya kurang baik untuk pengendalian diri, karena bagi seorang anak mereka juga perlu bermain untuk berkembang lebih sehat. Jadi masalahnya di sini adalah bagaimana agar kita memberikan kesempatan kepada mereka bermain. Dalam hal uang, kita memberikan uang kepada mereka untuk belajar menggunakan uang. Yang penting adalah kita memberikan batas dan juga memberikan keseimbangan kepada mereka, mana waktu untuk belajar, mana untuk istirahat, bermain, dan juga uang seberapa dia boleh pakai untuk apa dan sebagainya. Menjadi kesulitan bagi orang tua memang, Pak Herman, itu karena batasan itu sulit untuk kita tetapkan secara tegas gitu. Kan pada masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Lalu usia tadi Pak Herman juga katakan berbeda-beda lagi gitu. Jadi untuk mengubah-ubah ini, batasan ini supaya jelas bisa diikuti anak, tidak terlampau tinggi tetapi juga tidak terlalu mudah untuk dilakukan, sehingga memotivasi mereka untuk memenuhi ini. Nah, orang cenderung membiarkan atau cenderung bersikap ekstrim begitu ketatnya, sehingga kelihatan itu aneh gitu. Buat yang dilatih juga terlalu berat, dan orang tuanya juga marah-marah terus karena anak tidak bisa mencapai tujuan itu, Pak Herman. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, betul sekali. Jadi, kalau kita misalnya terlalu kaku, terlalu ketat di dalam melarang anak ini dan itu, kita memang akan menjadikan anak juga menjadi terlalu kaku, atau malah sebaliknya. Dia tidak bisa mengendalikan diri dengan baik ketika dia diberi kebebasan. Betul, ada kesulitan
bagaimana menetapkan batas-batas seperti ini. Nah, kita hanya bisa memberikan prinsipnya, tetapi kita memang tidak bisa memberikan pastinya itu seperti apa. Sebagai contoh, masalah penggunaan uang. Kalau keluarga yang cukup mampu tentunya akan bisa memberikan kebebasan dan kelonggaran yang lebih banyak bagi anak. Tetapi saya juga mengetahui ada keluarga-keluarga mampu yang karena ingin mengendalikan anaknya dan membantu anaknya mengendalikan diri, dia memberikan jatah tertentu yang secukupnya saja supaya anak bisa hidup dengan itu. Jadi misalnya anaknya masih perlu naik angkot meskipun dia bisa punya supir untuk antar jemput dan sebagainya, untuk melatih anaknya itu. Jadi memang tergantung masing-masing keluarga dan prinsip mendidik anak dari setiap keluarga. Tetapi prinsipnya di sini adalah kalau anak sudah bisa mengatur dirinya sendiri sampai pada tahapan tertentu, kita perlu memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada mereka. Sebagai contoh, misalnya kalau anak diberikan uang 5.000 selama seminggu dan dia bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya dan kita tahu dia cukup dengan uang 5.000 itu, maka kita bisa misalnya meminta dia, kita memberikan uang lebih dari itu dan kemudian meminta dia untuk menabung sisanya. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata dia tidak bisa menabung, kita perlu membantu dia untuk setengah memaksa dia untuk menyisakan uang sejumlah tertentu. Sampai waktu dia sudah bisa, dia diberikan kelonggaran yang lebih besar lagi dan seterusnya. Pak Herman, kalau dari penjelasan-penjelasan Pak Herman, kalau saya nggak salah nangkep, jadi yang mau dilatih tuh kemampuan anak mengendalikan diri dari dalam diri dia ya Pak Herman. Jadi kalaupun nggak ada orang tua, anak ini tetap bisa mengendalikan gitu. Tapi apa penting juga nggak faktor-faktor luar gitu? Atau Pak Herman bisa memberikan mungkin beberapa ciri dari orang yang bisa mengendalikan diri gitu Pak Herman? Ya, kalau tentang pengendalian diri ini kita bisa kenali dari beberapa ciri. Sehingga kita bisa bedakan itu dari misalnya orang itu begitu kaku atau begitu takut. Dan kalau misalnya dia kehilangan kontrol dirinya, dia bisa jadi lebih kacau lagi misalnya. Nah, orang yang bisa mengendalikan diri itu ditandai oleh dia itu mampu menunda pemenuhan keinginan atau dorongan dia. Jadi kalau misalnya harus menunda makan yang enak dan sebagainya, ya dia bisa menunda. Ini berarti dia bisa mengendalikan diri. Yang kedua, dia mampu untuk mengalihkan dorongan ke arah yang lebih berguna. Misalnya, kalau dia masih bisa bermain, tetapi lebih penting untuk saat ini dia memprioritaskan hal lain, misalnya belajar dan sebagainya, maka dia harus bisa mengorbankan kenikmatan yang dia inginkan dari bermain itu. Dan ketiga, cirinya adalah kemampuan untuk mengenali batas-batas. Dan ini yang paling sulit barangkali, yaitu bagaimana kita tetap bisa melakukan sesuatu, tetapi kita tahu batas. Tetap menggunakan uang, tapi sesuai dengan keperluan kita yang penting dan tidak melebihi batas kemampuan. Tetap bisa menyatakan kemarahan tetapi dengan kata-kata yang lebih baik dan lebih bisa diterima orang lain. Tetap makan tetapi tidak sampai merusak kesehatan. Nah, ini ciri-ciri orang yang mengetahui batas dan juga bisa mengendalikan diri. Pak Iman, ada beberapa anak itu yang memang dari lahirnya itu ya, mungkin diberi energi yang agak lebih gitu, sehingga yang kelihatan adalah dia sangat aktif sekali gitu, larinya dan sebagainya, lalu banyak sekali kegiatan yang dia lakukan. Nah, ini
orang tua kadang-kadang kesulitan itu untuk membantu mereka ini menerapkan apa yang kita bicarakan, yaitu pengendalian diri. Nah, apakah memang perlu terhadap anak-anak yang seperti ini juga diberlakukan pengendalian diri? Tetap perlu, yaitu agar mereka ya sesuai dengan batas kemampuan mereka, tetap mereka bisa berlatih untuk mengendalikan diri. Karena kalau tidak, maka ini akan menyulitkan mereka di masa-masa mereka dewasa, ketika mereka harus bekerja dan sebagainya. Jadi memang ada kesulitan, tetapi bukan berarti kita lalu menyerah dan lepas tangan. Yang sulit di dalam hal ini adalah biasanya orang tua tidak sabar, frustasi, lalu orang tua sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya waktu menghukum, memberikan sanksi dan sebagainya. Yang kita perlu hati-hati adalah kita juga perlu menerima kekurangan mereka. Jadi kita tetap berusaha membantu mereka, tetapi kita juga mengetahui bahwa mereka tidak seperti anak-anak yang lain yang lebih mudah diatur. Dan mereka tetap perlu diberi cara-cara untuk mengendalikan diri sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak memasang target yang terlalu tinggi. Bagaimana kalau anak itu sudah dilatih ya, sudah dicoba oleh orang tuanya untuk melatih anaknya, tetapi tetap nanti kalau sudah dewasa karena pengaruh lingkungan dan sebagainya itu lalu tak terkendali lagi gitu sampai orang tuanya kewalahan nih. Nah ini tadi karena ada masalah, yaitu masalahnya adalah kalau misalnya anak terus-menerus diawasi, dibantu terus-menerus untuk mengendalikan diri, dan kendali itu selalu dipegang oleh orang tua. Nah ini memang akibatnya anak-anak lalu menyandarkan diri bergantung kepada pengendalian dari luar diri mereka. Jadi caranya yang lebih baik adalah anak-anak ini ketika sudah berhasil melatih diri, menguasai diri sampai tahap tertentu, mereka harus dilepas pelan-pelan. Dengan melepas mereka perlahan-lahan, nantinya kita harapkan mereka bisa sepenuhnya mandiri, sepenuhnya mengendalikan diri, sehingga kita tidak perlu mengawasi mereka lagi, atau paling tidak sekali-sekali saja memantau mereka. Nah, kalau tahapan ini bisa dijalankan, maka mereka akan lebih bisa mengontrol dirinya sekalipun tanpa pengawasan. Jadi itu tumbuh dari dalam. Mungkin yang paling sulit itu pada masa anak-anak ini menginjak masa remaja, Pak. Jadi itu terasa lebih sulit membantu mereka di dalam hal pengendalian diri dibanding ketika mereka masih kanak-kanak, itu yang dimana kita mengasuh itu hampir sepenuhnya. Iya, betul. Karena itu kita harus betul-betul menyiapkan mereka ketika mereka anak-anak, lebih mudah dilatih dan juga mereka lebih taat. Pada masa remaja itu saatnya kita untuk makin banyak memberi kebebasan kepada mereka. Sekali-sekali kita tegur, dan kalau misalnya dasar dari pengendalian diri itu sudah tertanam sejak anak-anak, maka biasanya lebih mudah untuk mengatur mereka pada waktu remaja. Ada beberapa pasang orang tua gitu atau suami istri yang nampaknya kalau dari luar kelihatan sopan begitu ya, cukup oke gitu. Tapi kadang-kadang kelihatan anaknya kalau misalnya minta sesuatu nggak dikasih itu bisa nangis, meronta-ronta atau guling-guling di depan orang-orang gitu. Misalnya ada acara tertentu begitu. Nah itu apakah karena sebenarnya di rumah nggak dilatih masalah ini, pengendalian diri, atau ada faktor lain, Pak Herman? Kemungkinan besar memang mereka, anak-anak ini tidak dilatih untuk mengendalikan diri. Di dalam hal ini, kemungkinan besar adalah yang terjadi ketika anak guling-guling, lalu orang tua menuruti apa yang diinginkan oleh anaknya. Jadi di dalam hal ini, anak tidak belajar lagi untuk misalnya menunda yang seperti tadi kita bicarakan. Kalau dia mau, dia berguling-guling dan dia segera mendapatkan yang dia inginkan. Tetapi kalau dia bisa dilatih untuk menunda, kemudian dia dilatih tidak boleh memperlihatkan kemarahan dalam bentuk yang demikian, maka
Saya percaya hal ini tidak akan terjadi. Iya. Ya, Pak Eman, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat di dalam Alkitab itu yang mendukung perbincangan ini, Pak? Ada, saya ingin bacakan untuk kita semua dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Nah, ini sebetulnya adalah tulisan dari Rasul Paulus waktu dia menceritakan bagaimana dia berusaha menguasai dirinya, mengendalikan dirinya waktu dia memberitakan Injil. Tetapi bukan hanya di dalam pemberitaan Injil saja ini diperlukan, tetapi juga dalam segenap aspek kita sebagai kehidupan orang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Baik, Pak Eman, terima kasih untuk perbincangan pada kesempatan ini. Juga Ibu Wulan, terima kasih. Sama-sama. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi. Kami baru saja berbincang-bincang pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Dan kami mengangkat suatu topik yang berjudul Membantu Anak Mengendalikan Diri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.